Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat YouTube RPKM yang setia diberkati oleh Tuhan dan juga sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya sangat senang sekali menyapa Bapak Ibu saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan bersyukur hari ini kita ada semua karena anugerahnya. Kita diberkati, kita disertai. Baik, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kembali bersama-sama melalui program RPKM, Renungan dan Pengajaran Katolik Ministry. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan, firman pengajaran, masih melanjutkan renungan dengan topik menjaga atau memelihara kelanggengan rumah tangga. Menjaga, melihara kelanggengan rumah tangga sehingga keluarga itu bahagia, harmonis, dan diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan di sesi pertama dan di sesi kedua, saudara kasih Tuhan. Penting untuk kita bersama-sama, untuk kita tinggal melakukan. Yang pertama, jangan meremehkan dan merasa lebih hebat dari pasangan kita. Jangan saling menyalahkan. Jangan gunakan kata-kata yang kasar. Dan jangan main tangan. Jangan terlalu mengatur dan menguasai pasangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya ini sudah memberkati kita semua, maka akan kita lanjutkan pengajaran ini. Itu bagaimana memelihara rumah tangga supaya tetap langgeng, ya kan? Ya, selama kita hidup di dunia ini. Bersama-sama kita akan baca firman Tuhan. Lebih dahulu masih dalam 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, hai suami istri, kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, menjadi penyayang, rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki. Jangan, kalau suamimu mencaci, jangan balas dengan caci oleh istri. Sebaliknya juga seperti itu. Bahkan jangan sampai ada caci maki, ya kita hindari. Ya, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Ini saya ulang, hendaklah kamu memberkati pasanganmu, memberkati suamimu, memberkati istrimu, memberkati anak-anakmu. Mengapa? Karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Hadiran kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Kehadiran suami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Kehadiran istri demikian juga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Maka dengan itu dikatakan yaitu untuk memperoleh berkat. Luar biasa. Jadi Tuhan menghendaki keluarga itu diberkati, hidup berkecukupan, hidup berkelimpahan. Terkasih Tuhan. Kuncinya apa? Supaya kita diberkati. Berarti hadir menjadi berkat. Dengan cara apa kita menjadi berkat? Yang melakukan kasih dalam rumah tangga. Ada sesuatu yang kita wujud nyatakan dalam rumah tangga. Kasih itu, kasih Kristus itu harus dipraktekkan. Maka kita lanjutkan saudara kasih Tuhan. Supaya keluarga ini menjadi keluarga yang langgeng, harmonis, diberkati oleh Tuhan. Ya, kehadiran suami, kehadiran istri dalam rumah tangga harus menjadi berkat. Dengan cara apa? Yang berikutnya kita lanjutkan. Yang keenam, jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Halo. Setiap kita punya masa lalu yang menyakitkan. Masa lalu mungkin pernah melakukan kesalahan. Ya, yaitu apa? Kejelekan, kekurangan, keberadaan, dan dosa-dosa masa lalu. Jangan pernah diungkit-ungkit. Pengungkitan masa lalu tidak akan pernah berguna untuk menjalani hidup hari ini dan hari esok. Bahkan itu bisa menghancurkan masa depan. Nah, sering kasih Tuhan, saya mengatakan kepada bapak dan ibu, pasangan suami istri yang sudah baru menikah atau sudah lama menikah, sejelek dan seburuk apapun masa lalu dari pasanganmu, dari pasangan kita, dari suami, dari istri, ketika kita telah memutuskan untuk hidup bersama di dalam pernikahan Kristen yang kudus, dalam rumah tangga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, maka
Yang dibuka adalah apa? Lembaran baru, kehidupan bersama, kehidupan baru. Jangan lagi bertolak melihat ke belakang masa lalu, kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa masa lalu yang dilakukan oleh pasanganmu. Jangan sedikit bertengkar, dulu kamu begini. Ya, kamu dulu itu seperti ini, sebenarnya tidak pantas menjadi suami, tidak pantas menjadi istri, tapi saya tetap menerima kamu karena dulu kamu itu adalah orangnya rewel, gampang ngambek, gampang marah, emosional, ya kan? Atau mungkin suami pernah memukul istri, mungkin terjadi 2-3 tahun yang lalu dan dia tidak pernah melakukan lagi. Itu nggak perlu diungkit-ungkit lagi kalau memang tidak pernah dilakukan oleh suami. Dilupakan, ya, diampuni. Ada mungkin suami pernah berlaku kasar kepada istrinya, mungkin pernah lalu tangan, berlaku kasar ini sebagainya. Itu jangan lagi ingat masa-masa lalu, tapi mari kita tata sesuatu yang baru ke depan, melihat ke depan. Hai istri-istri, hai suami-suami, jangan lagi melihat masa lalu. Lihatlah ke depan yang lebih baik yang sedang Tuhan persiapkan ketika keluarga itu. Keluarga yang terus-menerus saling mengasihi, saling memperhatikan. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Karena hanya iblislah yang mengingat-ingat masa lalu, dosa-dosa masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu. Itu iblis yang mengingatkan kita. Tuhan tidak pernah mengingat itu karena Tuhan sudah mengampuni kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni itu semuanya. Ketika kita mengakuinya kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni, melupakannya, sudah kasih Tuhan. Masa kita masih mengingat-ingatnya, masih tidak berani, tidak melupakannya, bahkan menjadi dendam, sakit hati. Jangan. Sesakit apapun yang pernah kita alami dilakukan oleh pasangan kita, mari ampuni, lupakan, lihat masa depan. Itu yang Tuhan kehendaki. Haleluya, puji Tuhan. Lalu berikutnya terkasih Tuhan yang ketujuh, jangan saling mencurigai. Jangan saling mencurigai satu sama lain. Hidup berumah tangga Bapak Ibu harus terbuka, harus transparan antara suami dan istri. Tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Karena hal itu akan mendatangkan kecurigaan bagi pasangan yang lainnya. Di sisi lain, jangan menjadi orang yang selalu mencurigai pasangannya. Apalagi curiga tanpa alasan yang jelas. Jika ada sesuatu yang dicurigai, carilah buktinya dan bicarakan secara baik-baik. Jadi jangan dicurigai belum ada bukti. Bukan? Nah, dengar dari tetangga, tetangga itu suaminya si A itu ternyata ada selingkuhannya loh. Lalu terdengar kepada istri kan gitu ya. Lalu cari langsung datang marah-marah pada suami tanpa hanya baru mendengar gosip ya langsung marah-marah kepada suami, bahkan kecemburuan yang tidak sehat, ya. Rumah maki-maki, ya. Hei, saya dengar kamu selingkuh ya. Saya aja kamu belum bisa cintai semaksimal, tidak perlu bercinta sepenuh hati, kan? Mau nambah, Hah? Dari mana? Mau nambah istri loh? Berita dari mana, Mang? Berita dari siapa? Ada itu tetangga. Terus percaya dengan itu? Ya percayalah, nggak mungkin mereka sembarangan tanpa ada bukti. Tidak ada asap tanpa api. Mulai serangan. Janganlah mau percaya dengan gosip. Barangkali mungkin bisa saja suami sedang pulang dari mana, gitu kan? Nah ada minta numpang itu karena satu
lokasi dalam satu tinggal di perumahan yang sama karena kenal orang yang melihat kenal suami tapi yang dibonceng tidak kenal, dilihat mungkin lalu bilang, aduh itu kan bapaknya si Anu, suaminya si Anu, kok dengan siapa dia itu? Ya kan belum tentu Bapak Ibu udah Tuhan, belum tentu. Jadi cari bukti dulu, kalaupun ada terbukti dibicarakan dengan baik-baik, diselesaikan dengan baik-baik. Ya kan? Jangan saling mencurigai. Demikian juga suami jangan terlalu mudah mencurigai istri. Istri belanja ke pasar kok lama sekali. Ngapain ngapain sih di sana? Lalu disusul, dilihat lagi ngobrol dengan siapa? Dengan penjual ikan misalnya kan. Berdiri di situ padahal karena antri. Ya, diawasin dari jauh, dilihat, ngobrol lama-lama. Kalau mau belanja-belanja aja, mau ngobrol panjang-panjang dengan lain. Mulai marahin istri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena cemburu, buta, dan lain-lain. Saya kasih Tuhan, jangan sampai dibatasi istri bergaul dengan siapapun. Kalau itu masih di tempat yang terbuka. Percayalah kepada istrimu. Jangan mencurigai-curigai tanpa alasan. Gunakan akal yang sehat, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Gunakan akal yang sehat. Jangan saling berusaha mencurigai satu sama lain. Ya. Jadi komunikasi yang baik dan keterbukaan sangat diperlukan agar masing-masing pihak tidak saling mencurigai. Itu apa? Berbagi cerita, berbagi pengalaman, apa yang dikerjakan hari ini, apa yang dilakukan hari ini. Jangan suami datang ke rumah langsung tidur tanpa ada komunikasi dengan istri. Ya. Istri pun demikian. Kalau suaminya lagi pergi, belum pulang-pulang, ya ditunggulah. Ditunggu, jangan sampai tidur, ngorok, tidak tahu suami pulang. Baru pagi-pagi baru tahu bahwa suami sudah ada di rumah. Ya kasih Tuhan. Tunggu, nunggu aja. Bagaimana setelah pulang suami, bagaimana apa ayah hari ini pekerjaannya, bagaimana keadaannya. Kita tanya. Suami pun mungkin tanpa ditanya oleh istri juga menyampaikan cerita. Nah ini kita sama-sama belajar dalam kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan ada saling mencurigai satu sama lain. Mengapa? Kalau suami pulang malam, biasanya misalnya pulang kerja itu sampai di rumah udah jam 5, jam 6. Ini pulang bisa sampai jam 10, jam 12. Mengapa? Kalau itu satu kali terjadi, mungkin masih dimaklumi oleh istri. Tapi kalau sering terjadi, mulai curiga oleh istri. Mengapa? Ini jangan-jangan pergi ke tempat main ini. Nah, kan? Mulai berpikir demikian. Maka perlu komunikasi. Telepon. Nah, hari ini saya pulang agak lama. Mengapa? Ada pekerjaan yang belum selesai. Ya, oke. Coba, benar nggak? Cek. Kalau itu benar, ya udah percaya saja. Jangan ada kecurigaan terus. Nanti jangan pulang-pulang suami. Lalu langsung apa? Tadi perhatikan ya bajunya. Ya, apakah ada bekas lipstick, bekas apa yang lain, kumal dan yang lain. Ya kan langsung kecurigaan jalan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau udah seperti ini, bagaimana keluarga itu bisa dilanggeng, mencurigai terus. Hati-hati, Bapak Ibu Mas Tuhan. Jangan sampai setan iblis ya merusak keluarga itu karena hal-hal yang seperti itu. Ya, jangan ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan yang berikut yang ke-8, jangan ada dendam. Jangan ada dendam. Gesekan, pertengkaran kecil, perbedaan pendapat adalah masalah yang bisa saja terjadi dengan Tuhan. Perbedaan pendapat itu biasa. Jangan menjadi masalah besar diperbesarkan. Dengan kasih Tuhan. Di dalam rumah tangga, kalau ada dendam, sakit hati, kebencian satu sama lain, saya katakan lepaskan. Ya, hal ini mungkin bisa saja terjadi karena perbedaan sifat, pola pikir antara siapa pria dan wanita.
Itulah sebabnya jika terjadi selisih pendapat, selesaikan dengan hati yang terbuka. Dan dengan apa? Dengan kepala dingin. Dan jangan ada pihak yang menyimpan sakit hati dendam. Ya, jangan suami, jangan simpan dendam kepada istrimu, sekalipun istrimu cerewet, pernah menyakiti hatimu, merasa menghargai, diremehkan. Ya, jangan. Karena suatu saat itu menjadi seperti bom yang meledak, emosional, marah, apapun akan dilakukan. Hal yang tidak terpikirkan pun bisa dilakukan. Itu terjadi. Bagaimana suami, ya kan, membunuh istrinya karena apa? Dendam, sakit hati, kecurigaan yang luar biasa, yang belum terbukti. Bahkan istri pun ada juga bunuh, diam-diam bunuh suaminya. Mengapa? Karena cemburu, dendam, sakit hati. Sehingga siapa yang dirugikan? Rumah tangga. Jangan sampai terjadi hal sedemikian, saudara Tuhan. Ingat, iblis itu seperti apa? Dikatakan singa yang mengongom, siap mencari mangsa untuk diterkamnya, dikuasainya. Dalam rumah tangga, iblis itu tidak suka rumah tangga itu bahagia, harmonis, diberkati. Iblis itu sukanya rumah tangga itu berantakan. Sekalipun kita punya label namanya Kristen, bahkan mungkin kita hamba Tuhan, majelis, dalam suatu gereja, Tuhan tidak melihat itu, orang lain tidak melihat itu, tetapi Tuhan melihat keluarga itu bahagia, harmonis, berkati. Itu yang dilihat, saudara kasih Tuhan. Kalau melihat hari-hari kita pertengkaran, keributan satu sama lain, itu disaksikan, dilihat oleh anak-anak, hati-hati, saudara kasih Tuhan. Maka sulit keluarga itu harmonis dan langgeng dan tidak diberkati. Mau diberkati? Lakukan 3 hal tadi. Yang pertama, jangan mengungkit-ungkit masalah. Yang kedua, jangan saling mencurigai. Yang ketiga, jangan ada dendam. Lakukan ini dengan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus. Saya percaya kita mampu untuk melakukannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini, renungan pengajaran ini menjadi berkat bagi kita. Bagaimana keluarga supaya menjadi langgeng, diberkati oleh Tuhan, keluarga yang harmonis, dan diberkati oleh Tuhan. Lakukanlah apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Puji Tuhan. Jika boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, firman Tuhan pengajaran ini silakan di-like, dibagikan sehingga menjadi berkat lebih banyak lagi orang lain diberkati, dan jangan lupa di-subscribe. Puji Tuhan. Shalom, sampai berjumpa di renungan berikutnya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Haleluya. Amin.